Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa dalam program GKI Kediri, Sarapan, Sapaan Pengharapan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas waktu yang Tuhan perkenankan untuk kami boleh mengisi hati kami dengan renungan melalui sapaan pengharapan. Kiranya kuduskan hati setiap kami dan persiapkan hati kami untuk menerima firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, topik kita pada pagi hari ini adalah karena Tuhan berkenan. Dan nats diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan apa yang disampaikan ini adalah suatu kebenaran. Bagi Rasul Paulus, bahwa segala apa yang terjadi, apa yang dijalani di dalam kehidupannya, ia yakin itu semua bukan karena kekuatan kemampuannya, tetapi semua itu karena Tuhan berkenan untuk dia jalani. Di dalam pelayanannya, Rasul Paulus mengalami berbagai kejadian, berbagai dinamika. Ia menjalani pergumulan yang sangat hebat, namun dia merasa bahwa dia dapat bertahan, dia dapat menjalani, dan dia dapat melaluinya. Bagi dia, ini bukan karena kekuatan dirinya juga. Dan setiap yang dicapainya, Paulus juga menyadari benar bahwa semua itu bukan karena kemampuan dan kehebatannya yang ada di dalam dirinya, tetapi Tuhan berkenan memilih dia dan memberikan kasih karunia kepadanya. Kemudian dia percaya bahwa Roh Kudus turut bekerja, Roh Kudus yang akan membimbing, menuntun, dan menolong, juga memberi kekuatan bagi Rasul Paulus. Itulah Rasul Paulus. Nah, sekarang bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara, juga saya di dalam menyikapi apa yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing? Pada umumnya, manusia atau kita saja sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita salah fokus dalam menjalani dinamika kehidupan yang ada, baik di dalam masalah pergumulan yang mengakibatkan kita bersedih, ataupun saat kita mengalami atau menjalani sebuah kesenangan. Saat mengalami masalah misalnya, kita lupa menyertakan Tuhan, sehingga dengan kekuatan, dengan pikiran, kita menghadapi masalah itu. Maka yang ada adalah diri kita lelah, mungkin bisa kecewa, atau bahkan frustasi
prestasi. Begitu juga saat mencapai keberhasilan. Mungkin kita mendapatkan suatu keberhasilan di dalam pekerjaan, naik jabatan, ataupun mendapat posisi jabatan yang baik. Atau bagi kita yang berbisnis, mungkin mendapatkan satu keberhasilan, mendapat profit yang banyak, berlipat-lipat, begitu ya, sebuah kesenangan. Dan atau mungkin juga terjadi keberhasilan yang terkait dengan tugas pelayanan, berhasil di dalam menjalankan pelayanan. Manusia sering lupa, kita lupa diri, mungkin secara tidak terungkap secara nyata ya, tetapi di dalam hati ada rasa bahwa semua karena hasil usaha kita sendiri, semua karena kehebatan, semua karena kepandaian diri sendiri. Nah, kalau itu terjadi pada kita, maka baiklah kita mengingat kembali pada ayat Alkitab pada Yohanes 15 ayat 5b. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, sekali lagi, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu, belajar dari Rasul Paulus, maka marilah kita sebagai anak-anak Tuhan sama seperti Rasul Paulus di dalam kita menyikapi apa yang terjadi, apa yang kita alami di dalam kehidupan kita, baik itu kejadian yang membuat kita bersedih ataupun kejadian yang membuat kita senang, bahagia, bahwa semua itu karena Tuhan berkenan. Oleh sebab itu diperlukanlah satu kerendahan hati di hadapan Tuhan, karena Tuhan bisa saja memakai siapapun untuk melakukan. Dan jika kita yang dipilih oleh Tuhan diperkenankan untuk menjalani, maka kita harus bersyukur, sungguh bersyukur, dan selalu ingat dan percaya bahwa kasih karunia Tuhan akan selalu menyertai kita, dan Roh Kudus akan membimbing, menuntun, menolong, dan memberikan kekuatan. Amin. Tuhan Yesus akan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi ini. Kiranya Tuhan menuntun setiap kami di dalam menjalani kehidupan ini, dan ajarkan kami selalu bersyukur dengan apa yang ada, apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Jadi karena Tuhan berkenan, ajarkan kami selalu bergantung kepadamu dan yakin bahwa kasih karunia Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.